Selamat siang, Pak. Halo, Erlangga. selamat siang, siang anak. Bapak, bolehkah saya masuk? Oh, boleh, boleh anak. Silakan, silakan masuk. Ya, terima kasih, Pak. Eh, Bapak Bagaimana kan wali, anak? Bapak kan wali kelas saya. Oh iya, iya betul. Gimana? Eh, Bapak, saya perlu bantuan Bapak. Oke, mungkin ada yang bisa dibantu? Eh, saya ini menghubungi Bapak karena, aduh, saya ini menghadapi masalah, Pak. Masalah apa, Ibu? Masalah apa? Saya tuh buntu, Pak. Saya tuh merasa hidup saya itu tidak jelas. Saya merasa saya tidak berdaya. Saya merasa tak mampu mengatasi masalah ini, Pak. Saya mengalami krisis percaya diri, Pak, gara-gara masalah ini, Pak. Saya hanya bisa menceritakan ini pada Bapak. Bolehkah Bapak mau mendengar saya? Boleh, boleh. Silakan. Ada masalah apa, anak? Ada masalah apa? Coba cerita saja. Begini, Bapak, saya itu bermasalah malah pada guru, Bapak. Oh, Bolehkah Bapak gurunya kenapa? membantu saya, Pak? Pada itu loh, Pak, guru guru kita yang suka Pak siapa? Pak siapa? Pak pukul. atau Ibu? Yang teman Bapak itu. Oh, Pak Saya ini, kasih Pak les. Matius. Pak Matius. Iya, Oh, Pak Matius. Iya, iya. Gimana? Kenapa Pak Matius? menurut saya Kenapa dengan Pak Matius? merasakan Pak Matius itu sangat tidak adil, Pak. Dia berlaku tidak adil pada saya, Pak. Nggak adil gimana maksudnya, Ibu? Aduh, Pak, dia tuh suka menyindir-nyindir saya, Bapak. Kalau dia masuk Nyindir. mengajar, dia suka Iya, heeh. menyindir-nyindir saya. Eee, Mhm. Pokoknya saya merasa dia tidak adil memperlakukan saya dan dia juga tidak adil, memberi saya nilai, Pak. Oh gitu, ya ya ya. Terus, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya butuh bantuan Bapak bagaimana supaya saya itu, eee eee, diperhatikan juga oleh Pak Matias, artinya keadilan itu berlaku pada saya. Karena begini ceritanya, Pak, Oh ya ya ya, oke. Ceritanya eee, gimana? Mungkin supaya lebih jelas ya. iya, jelasnya gini, Pak Matias itu kan suka bikin les privat, Pak. Oke, iya, Bapak Bapak kan heeh. tahu kan? Heeh. Ya, Saya oke. tuh saya tuh tidak bisa mengikuti les itu, Pak, karena Bapak tahu sendiri kan, saya orang tua saya susah. Oke, Jadi iya iya saya iya, tidak bisa. paham, ya Nah, sementara ya. sementara Bapak itu bikin les privat tapi membayar. Ya Oh memang saya gitu, tahu ya ya. saya tahu Oke bahwa saya tahu bahwa itu penting, les itu penting, tapi oke, saya juga ya ingin ya. ikut, tapi saya kan tidak bisa membayar, jadi saya tidak bisa ikut. Akhirnya Pak, eee, ketika anak-anak sudah maju dan udah bagus nilai-nilai mereka, karena mereka ikut les, mereka bisa membayar dan ikut les, saya itu, eee, tidak sebagus mereka dan memang nilai saya itu jelek, Pak, Iya dan iya. saya tidak Oh berkembang gitu, oh ya. berkembang. Jadi, anak-anak yang ikut lesnya Pak Matias itu, nilainya bagus-bagus, Pak. Saya juga ingin Oh seperti gitu. mereka. Saya Oh saya ya. juga ingin seperti mereka, Pak, tapi apa daya, Pak, saya tuh tidak bisa ikut les, Pak. Sementara Pak Matias Hmm, kalau 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 saya dapat nilai jelek malah dia nggak tolong, tapi dia selalu bilang begini, "Itu kan saya bilang tidak ikut les, makanya nilaimu hancur begini. Harusnya kamu ikut les, dia seperti teman-temanmu itu." Saya sedih, Pak. Kan saya merasa kalau saya bersekolah, kalau tak perlu juga harus ada les. Saya kan juga bisa seperti teman-teman yang lain, kan saya sudah bersekolah. Kenapa kenapa saya les dulu baru saya bisa terampil dan saya bisa pintar. Saya mau di iya. kelas pun saya bisa pintar tanpa saya harus les, karena saya tidak punya uang untuk membayar les. Di situlah saya merasa saya diperlakukan tidak adil, Pak. Saya harus mengadu ke mana selain ke wali kelas, Pak? Oke. Sudah anak, sudah.
Udah Pak, semoga saya bisa ditolong Pak. Oke. Ah, oke, Apa jadi Bapak makasih ya. kira-kira mana tidak ya? Tapi Bapak jangan bilang-bilang ya. Enggak marah, enggak. Oke. Oke, makasih, makasih, makasih anak ya, sudah datang ke sini, sudah menyampaikan, mungkin ada Oh, masalah ya, ada masalah iya, bahwa Mesra ini merasa ya diperlakukan, mungkin menurut Mesra diperlakukan tidak adil ya, tidak iya adil Pak. oleh Pak Matius karena Pak Matius membuka les privat, ya membuka les privat dan les privatnya kalau salah tadi katanya bayar ya, benar bayar ya? Iya, dan Oke, bayar. kalau kalau membuka les privat ya itu urusan Bapak deh. Tapi maksudnya Iya, ya. ketika dia membuka les privat itu, eee, karena saya tak sanggup bayar ya saya tidak bisa ikut dan ketika ujian ya, dia lebih memperhatikan nilai anak-anak yang ikut les itu, Pak. Mungkin bisa saja memang bagus karena mereka ikut les ya, tapi Iya, ya. bisa saja karena memang dia memperhatikan anak-anak itu, Pak. Kedua, Oke. kalau saya ingin bagus juga, kan saya juga bisa ikut les, tapi saya nggak punya uang. Sementara saya menginginkan tanpa les tapi saya bagus kan bisa, dia kan bisa mengajarkan saya untuk bagus, tidak harus lewat les tuh, Pak, atau bagaimana? Oke. Jadi gini ya, mungkin Pak Guru menarik dulu benang merahnya ya, benang merahnya. Jadi di Ya, sini Pak Matius kan membuka les privat. Mungkin iya, sebelumnya Pak. saya mau tanyakan kepada Mesra, les privatnya dilakukan setelah jam pelajaran atau pada saat KBM? Eee, dia lakukannya di luar jam pelajaran, Pak. Oh, di luar jam pelajaran ya. Oke, di Tapi luar jam dia pelajaran. tidak berlaku adil saat jam pelajaran, Pak. Oke, sebentar ya ini anak ya. Mungkin Pak Guru mau tarik masalahnya dulu. Jadi Mhm, Pak Matius ini kan membuka les privat di luar jam pelajaran dan itu iya, berbayar ya. iya. Oke. Kemudian apakah Pak Matius ini mewajibkan untuk anak-anak semua harus ikut atau tidak? Apakah mewajibkan? Mmm, Apakah mewajibkan atau tidak? sebenarnya sebagian besar anak-anak ikut sebenarnya kalau mau dilihat mewajibkan, dia tidak ngomong mewajibkan, tetapi sebagian besar anak ikut dan, saya yang tidak ikut disindir-sindir, Pak. Oh gitu. Oke, Jadi oke. saya Jadi merasa bahwa saya harus ikut, gara-gara dia sindir terus, sementara saya mau ikut, saya nggak punya uang, Pak. oh gitu, oke. Jadi Pak Guru sudah paham ya. Jadi Pak Guru sudah paham bahwa memang mungkin tidak wajib, tetapi seakan-akan diwajibkan. Mungkin seperti Iya, itu ya, seakan-akan seakan-akan karena diwajibkan. disindir terus setiap kali masuk. Oh gitu, "Kamu oke. tidak Ya, pernah jadi Pak berubah oke. gara-gara kamu tidak ikut les saya, makanya kamu model begitu terus." Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi Saya rasa gini tidak ya. Jadi adil. oke, baik. Enggak apa-apa. Oke, gini. Jadi sebenarnya ya Pak Matius ini kan membuka les di luar jam pelajaran. Jadi karena Mesra nggak ini ya, jadi artinya nggak ikut karena nggak punya uang lah, Iya. kasarnya gitu ya, nggak punya uang, ya nggak punya biaya untuk ikut itu. Kemudian ini gini, uh, pada saat Pak Matius itu di mana merasa tidak adilnya itu di mana? Merasa tidak adilnya itu di mana? Itu ketika saya disindir-sindir, bilang begini, kalau setiap kali saya nilai jelek atau setiap kali saya itu dia jelaskan saya tidak mengerti, dia selalu bilang, "Itu kan sudah bilang, kamu harus ikut les saya supaya bisa pintar kayak teman-temanmu yang lain." Nah, dia banding-banding kayak gitu. Saya merasa tidak adil, mereka bisa bayar dan mereka bisa ikut les makanya lebih lebih maju dari saya, itu pertama. Yang kedua, saya berpikir bahwa tidak adilnya tuh kenapa harus les? Kan Iya, Bapak iya. bisa menjelaskan itu di sekolah, supaya Hmm. anak yang ikut les atau tidak bisa paham dengan baik. Kenapa harus mengatasi solusinya dengan les? Apakah tidak ada cara lain? Itu menurut saya. Kalau kalau bisa saya ada uang juga saya mau ikut les, tapi masalahnya supaya adil mendingan yang ingin Bapak jelaskan di les itu Bapak jelaskan saja di sekolah. Oh gitu. Ketiga ketiga karena Bapak itu lebih banyak, menjelaskan materinya lebih banyak di les dibanding ini di kelas,
Kami kelas tuh kalau Bapak masuk tuh cuma suruh kita kerja kayak begitu. Ya, ya, Sementara ya, kalau ya. di les itu lebih dibimbing, lebih di itu. Nah, Oke, ya, ya. cuma yang saya mendapatkan ketidakadilan yang ketiga, yaitu nilai Ya. saya selalu jelek di raport maupun hasil nyatanya. Jadi saya tidak berkembang secara ilmu pengetahuan, saya juga tidak dilayani hak saya sebagai murid yang harusnya mendapatkan pembelajaran itu di sekolah bukan di les. Dan Oke. yang ketiga saya tidak mendapatkan nilai yang layak, Pak, karena saya tidak berkembang Oke. dengan layak. Oke, Mesra. Oke, Mesra, apakah sebelumnya Mesra pernah menyampaikan ini atau menanyakan hal ini ke Pak Matius? Pernah? Ini Pernah mungkin menyampaikan atau pernah saya menanyakan kenapa seperti ini? Pernah tidak? saya mungkin karena saya takut, Pak, karena kalau dia sudah nyindir saya sudah takut, Pak. Jadi saya tidak bisa ngomong gitu. Oh gitu ya. Nah, Iya. dari kejadian ini, apa yang Mesra harapkan dari kejadian ini, dari masalah ini kepada Pak Guru itu apa? Yang saya harapkan tuh eh, Bapak tuh berlaku adil. Ini kebetulan Ya, saya ya, Pak. Tapi bisa saja ya, nanti besok bisa saja ada orang lain lagi nasibnya seperti saya. Saya oke, berharap ya, saya berharap kalaupun Bapak bikin les itu benar-benar anak yang ingin mendaftar karena mereka merasa mereka tidak mendapatkan cukup hal itu di kelas. Saya ingin ya, begitu. ya, Dan kedua, kalau bisa Bapak lebih banyak fokus di kelas deh daripada di les. Jadi kalau ya, dikasih di kelasnya itu betul-betul utuh seperti yang Bapak kasih di les gitu. ya, ya, Karena saya melihat kesannya tuh kayak di sekolah Bapak cuma kasih tugas kita kerja. Nanti kalau ya, tidak ya. tahu apa-apa nanti ikut les nanti tahu baru kerja tugasnya di sekolah begitu Bapak. Jadi saya rasa kalau Bapak Tias itu bisa adil kepada saya dan kepada kita semua murid di kelas, Ya. dijelaskan saja sama seperti yang di les itu, Pak. Nanti kalau kita kurang berkembang, bagaimana baru kita putuskan mau ikut les ya terserah. Jadi entah Bapak mau bikin les atau tidak itu tidak apa-apa menurut saya, tapi dia harus berlaku adil begitu. Jangan sampai yang diberikan di les itu lebih lebih bagus daripada yang di Oh kelas dan ya. akhirnya di kelas cuma disuruh kita kerja tugas begitu Bapak. Oke. Oke, baik Mas Raya. Jadi terima kasih sudah menyampaikan ini menjadi harapan dan juga Mas Raya gini ya. Mungkin saya bisa tarik kembali lagi permasalahan ini bahwa Mas Raya kan mengharapkan Pak Matius berlaku adil ya, Iya, meskipun ada anak-anak les privatnya di situ ya. Artinya iya, kalau di luar ya di luar. Artinya kalau di sekolah semua kan harusnya diperlakukan sama, betul kan? Nah, jadi kan Pak Guru juga kan memperlakukan iya, semua anak sama, ya kan? Jadi tidak membedakan ini iya, anaknya si pasti, ini anak misalkan ada ini kan, ya kan seperti itu. Ini anaknya misalkan iya, kalau misalkan Pak Guru juga ya, misalkan kalau Pak Guru membuka les privat, padahal Pak Guru nggak buka les privat ya, ini kalau seandainya ya, kalau Pak Guru membuka les privat itu harusnya Pak Guru kan adil juga kan, harusnya kan, ya iya, kan? Nah, jadi di sini Mesra kan mengharapkan Pak Matius ini kan berlaku adil ya, iya, jadi tidak mengkotak-kotakkan iya. anak-anak itu kan, Yang les artinya yang tidak, tidak, oke, jadi sudah paham. nilainya harus Kemudian harus sesuai dengan yang dicapai. yang dicapai, jadi sesuai dengan betul-betul sesuai dengan kemampuan anak di kelas ya, jadi Iya. sesuai dengan kemampuan anak ya. Oke, baik Mesra, Dan pada saat ini ya, merata maaf Bapak, dan merata ya, dalam memberikan materi yang ya, sama. Jangan sampai di ya. les lebih lebih dalam, lebih bagus, sementara di kelas tidak. Oke, ya. Tidak lengkap. Padahal Eh, sama, capaiannya sama. oke. Eh, pada jadi gini ya, pada permasalahan ini ya, pada permasalahan ini eh, apakah Mesra ya, apakah Mesra bisa apa ya, mungkin merekomendasikan atau mungkin bisa menyampaikan apakah perlu juga saya berkoordinasi dengan kepala sekolah atau dengan guru BK atau dengan rekan sejawat yang lain, apakah perlu? Eee, mungkin Apakah perlu? mungkin, sebelumnya memang, saya tidak terpikirkan untuk ngomong langsung sama Pak Matias. Tapi ketika Ya, tadi Bapak mengatakan apakah saya, eee, pernah ngomong pada Pak Matias, memang saya belum pernah ngomong sama Pak Matias karena saya sudah ya, terlanjur kaget dan gugup ketika dia marah-marah.
Tapi sepertinya dari pertanyaan Bapak tadi, saya jadi berpikir bahwa sesekali saya harus ngomong apa yang saya ingin utarakan ini kepada Pak Matias. Oh gitu. Jadi Ibu jadi artinya Mesra akan menyampaikan ini ya, akan menyampaikan ini kepada Iya, Pak Matias, tetapi tetap juga dengan mungkin pendampingan ya. Artinya mungkin saya sebagai wali kelas juga akan mendampingi iya, Mesra, akan karena berbicara saya sudah, dengan ya, maaf ya Pak, karena saya sudah menganggap Bapak orang tua saya di sekolah, saya sudah ya. lapor ke Bapak, jadi eh, saya mohon Bapak temani saya juga ketika saya Oh gitu. berbicara dengan Pak Matias. Itu harapan saya, Oke, makanya saya datang baik. ke Bapak. Oh gitu. Jadi bikin sekalian juga minta bantuan Iya, supaya saya bersama-sama dengan Mesra untuk bertemu dengan Pak iya, Matius ya supaya bisa iya, berbicara, menyampaikan dan tapi kita tetap berbicaranya baik-baik ya anak ya. iya, Artinya biar iya, bagaimanapun juga ya mungkin karena betul. belum karena belum saling bicara mungkin ada miskomunikasi di sini. Jadi mungkin Mesra merasa oh Pak saya seperti ini. Mungkin siapa tahu ya ini bukan membela ya siapa tahu mungkin ada maksud lain dari Pak Matius kita kan tidak tahu mungkin supaya Iya, lebih nyambung supaya lebih jelas arahnya kemana mungkin kita bisa berkomunikasi supaya jelas oh ternyata maksudnya seperti ini iya, artinya ini kan siapa tahu ya jangan sampai ini iya, miskomunikasi ya seperti itu betul oke Pak. Jadi oke dan ada yang lagi yang mau kedua, disampaikan ya Pak, mungkin ketika saya sudah berbicara dengan Pak Matias, didampingi oleh Bapak, saya juga ingin merekomendasi kepada pihak sekolah lewat wali kelas supaya para guru yang ikut les itu semangat lesnya itu juga harus sama dengan semangat mengajarnya, Pak. Supaya ada iya keadilan dengan apa namanya semua murid yang dia ajar. Jadi saya ingin merekomendasikan supaya pihak sekolah lebih tegas pada guru-guru yang les. Memang guru-guru yang les itu di luar jam pelajaran, tetapi iya semangat mereka itu harusnya sama sehingga anak-anak yang ada di les maupun ada yang di sekolah sama-sama pintar, Pak. Sama-sama oke berhasil. oke Begitu. Oke, baik, terima kasih Mesra. Apakah dengan masalah ini Mesra semangat belajarnya tetap ada atau tidak ada lagi? Dengan kejadian ini, Eh, apakah tetap semangat untuk jujur ya, belajar? Pak, jujur Iya, ya Pak, kalau saya terus diperlakukan tidak adil, saya juga merasa krisis percaya diri Pak. Karena nanti saya menjadi satu-satunya anak yang tidak ikut les di situ dan satu-satunya anak yang tidak mampu mata pelajaran Pak Matias. Jadi akhirnya saya menjadi krisis percaya diri Pak. Tapi kalau saya sudah bicara dengan Bapak begini dan Bapak juga bersedia mengantar saya untuk berbicara dengan Pak Matias, saya iya. berharap pembicaraan itu akan membuat saya kembali percaya diri dan bisa berbenah diri lagi, Pak, untuk menjadi yang lebih baik, Pak. Oke, baik, Mesra ya. Terima kasih sudah menyampaikan ya. Jadi kita akan segera bertemu dengan Pak Matius ya untuk mungkin sekiranya menyelesaikan masalah ini, meluruskan masalah ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi harapannya seperti ini ya. Ya, kalaupun pada akhirnya mungkin disampaikan oleh Pak Matius, oh mungkin ada maksud lain, karena kita sama-sama bisa luruskan sama-sama ya, anak ya. Oke, baik terima Terima kasih kasih Ana. ya. Apakah masih ada lagi disampaikan? Eh, Sepertinya walaupun kita belum menghadap Pak Matias, tapi saya sudah Ya, merasa lega Pak, karena iya. Bapak sebagai wali kelas sudah mendengar apa yang ingin saya sampaikan itu sudah luar biasa dan sudah cukup berharga bagi saya Pak. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya Pak. Iya, Semoga sama-sama Ana. kapan ya Pak kita bisa ketemu Pak Matias. Semoga Bapak punya waktu untuk saya ketemu Saya Pak selalu ada Matias. waktu anak, selalu ada waktu untuk anak tersayang ya. Karena anak-anak Hmm. saya di kelas itu semua adalah anak-anak saya yang luar biasa ya. Oke, Bolehkah baik. hari Selasa ini Pak untuk Boleh, boleh. komitmennya? Baik. Boleh, Terima boleh. kasih Pak. Terima kasih untuk komitmen bersama anak walinya Pak. Terima kasih banyak Oke. ya. Habis ini ada jam pelajaran nggak habis ini? Ih, habis ini jam pelajaran Pak Matias. Pak saya harus buru-buru ke kelas ya Pak ya. Oke, oke, Ini semangat nanti ya, semangat terjadi ya. masalah baru lagi Pak. Saya Oke, harus buru-buru ya. semangat, semangat, semangat. Oke, semangat, Oke, tetap terima semangat ya anak kasih ya. Oke, Pak. ya.
Demikian coaching ya, coaching kategori mengatasi masalah atau pertanyaan mengatasi masalah yang sudah disimulasi oleh Nesla Ipolondo'u sebagai siswa dan ada Pak Perangga Awang, benar ya Pak ya? Betul, Sebagai guru atau wali kelas. Nah, seperti apa observer menilai hasil simulasi coaching kita? Kita dengar Pak Matias akan melakukan observasi terhadap simulasi atau praktik coaching kita. Disilakan Pak Matias. Baik, terima kasih Bapak Ibu berdua, luar biasa ya. Saya apresiasi semangat Bapak Ibu hari ini melakukan praktik coaching, di mana Ibu Mesra berperan sebagai murid dan Pak Rangga berperan sebagai seorang guru, dalam hal ini sebagai wali kelas. Kalau menurut berdasarkan kompetensi coaching yang kita bisa amati di sini, bagaimana peran seorang coach bisa hadir secara utuh, secara penuh, menjadi pendengar yang baik, dan juga kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan penuh perasaan. Yang saya amati dari praktek coaching pada siang hari ini, secara umum sudah sangat luar biasa. Coach sudah mendengar apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi persoalan dari coach, sudah disampaikan tadi, bahkan cukup lama di situ tadi dibahas karena gurunya ingin menggali, ingin mengetahui persoalannya sampai detail begitu. Artinya ada maksud di situ bahwa coach atau guru itu ingin menyelesaikan persoalan itu secara tuntas begitu. Nah, lalu kemudian ketika itu saya awal-awal sempat ragu, apakah nanti akan menuju pada pertanyaan-pertanyaan lainnya nih, atau masih mendengar terus begitu. Ternyata memang sudah diatur, sudah dipersiapkan. Kemudian Pak Rangga masuk dengan pertanyaan pertamanya, apa yang ingin kita, yang dapat kita bahas hari ini, dan kemudian apa yang kita dapat ingin hasilkan begitu. Kemudian di situ saya merasa, sudah mulai masuk. Dan sampai beruntun kemudian masuklah pada persoalannya, kemudian pada solusi-solusi, dan tadi juga nampak bahwa solusi-solusi itu memang bukan dari coach, tapi lebih banyak dari coach sendiri, karena atas berdasarkan pertanyaan pemantik atau pertanyaan berbobot dari seorang coach. Lalu kalau saya mengamati berdasarkan rubrik, saya pikir semua terpenuhi dengan baik. Meskipun ya memang kita harus akui juga bahwa sebagai coach, apalagi dalam suasana kita praktik, kita ini sama-sama seorang fasilitator, ya kita pasti ada 1-2 hal yang kita merasa, apalagi depan kamera mereka mungkin 1-2 kalimat yang mungkin terlewatkan, itu hal biasa. Bahwa secara umum tidak sampai jauh melenceng dari apa yang diharapkan dalam panduan praktik coaching ini. Ini sudah sangat luar biasa menurut saya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti silakan Bapak dan Ibu sendiri bisa berefleksi kembali, ya, bisa melihat hasil rekaman ini. Terima kasih Pak Matias sudah melakukan observasi. Kami berdua tidak berkomentar karena kami yang melakukan simulasi. Dan mari kita